Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi bioteknologi dalam bidang farmasi. Jadi, sebelum kita melanjutkan pembahasan, perkenalkan nama saya Cuk Fatimah Zahra dan teman saya Rido Maulana Andika, Cindy Mahyuda, dan juga Sri Rahayu Bolu Siregar. Jadi sebelum itu kita tuh harus tahu apa sih itu bioteknologi farmasi. Jadi bioteknologi farmasi ini merupakan penerapan dan pengembangan bioteknologi dalam bidang farmasi yang menunjang perbaikan kesehatan makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan insulin. Pada umumnya insulin itu didapatkan dari pankreas mamalia. Ya biasanya itu pankreas mencit kayak gitu. Proinsulinnya itu, jadi proinsulin itu adalah pendahuluan sebelum insulin. Jadi sebelum jadinya insulin dia namanya proinsulin. Itu dia berada di dalam pankreas. Pembuatannya itu dengan cara mencangkokkan gen atau transplantasi gen. Jadi transplantasi gen itu dia penyisipan gen organisme satu ke genom organisme lain yang tujuannya untuk memperoleh dalam atau memproduksi dalam skala banyak atau besar. Setelah ditransplantasi gen itu caranya. Kemudian insulin ini kemudian mengkode insulin atau menandai insulin untuk masuk ke dalam plasmidnya bakteri. Jadi di dalam bakteri itu ditumbuhkannya insulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Maulana. Saya dari kelompok 5 ingin presentasikan tentang selain pembuatan ada pembuatan antibodi monoklonal. Ada dua macam, yaitu teknik hibridoma adalah suatu teknik dengan cara menggabungkan dua macam sel eukariot dengan tujuan mendapatkan kedua sel induknya. Ada juga pada dua teknik juga dunia kesehatan antibodi monoklonal ini dapat digunakan untuk diagnosis kehamilan, uji golongan darah ABO, dan uji serum AIDS hepatitis. Nah, ada juga contoh cara kerjanya antibodi monoklonal. Cara contohnya itu antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik mengenali suatu antigen. Dia ada juga antibodi monoklonal diproduksi dengan menggabungkan sel B, suatu sel imun yang normal dengan sel tumor. Selanjutnya ada juga digunakan sel hibridoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Mahyuda. Saya akan melanjutkan presentasi ini tentang pembuatan antibodi monoklonal. Jadi selain pembuatan insulin, ada juga pembuatan antibodi klonal, di mana teknik hibridoma itu yaitu suatu teknik dengan cara menggabungkan dua macam sel eukariot dengan tujuan mendapatkan sel hibrid yang memiliki kemampuan kedua sel induknya. Pada dunia kesehatan, antibodi monoklonal ini dia dapat digunakan untuk diagnosis kehamilan, yaitu berupa uji golongan darah atau uji serum itu berupa AIDS atau hipotesis. Selanjutnya ini ada prosesnya. Sebelumnya virus itu adalah agen penyebabnya. Lalu dari permukaan protein yang ada di virus itu dia membentuk DNA virus dan lapisan protein virus. Kemudian dari plasmid bakteri diambillah lapisan protein gen virus, yang kemudian bakteri virusnya itu dikembangkan melalui proteinnya.
dan ditumbuhkan bakteri-bakteri baik untuk dimasukkan dan diinjeksi ke dalam tubuh. Atau sebelum diinjeksi ke dalam tubuh, itu biasanya diperiksa terlebih dahulu apakah benar itu mengandung bakteri baik atau bisa tidak vaksin tersebut dapat dimasukkan ke dalam tubuh. Dan pada pemberian vaksin itu dia tergantung pada imunitas tubuh. Kan ada banyak tuh di sekolah-sekolah atau anak-anak bayi yang suntik imunisasi. Itu sebenarnya suntik vaksin. Imunisasi itu adalah suntik vaksin. Setelah dilakukannya suntik vaksin, pada keesokan harinya atau sore harinya, anak kecil atau anak bayi tersebut keadaan suhu tubuhnya itu normal ataupun abnormal. Itu biasanya berupa demam dikarenakan pengaruh terhadap imunitas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Boru Siregar. Saya akan menjelaskan mengenai terapi gen. Terapi gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen rusak, mutan, abnormal, atau cacat yang bertanggung jawab terhadap timbulnya suatu penyakit. Kemudian terapi gen ini berfungsi untuk mengobati suatu penyakit keturunan yang terjadi akibat dari mutasi gen. Kemudian kan tadi ada bahas teknik. Suatu teknik berarti dalam terapi gen itu ada dua teknik. Tekniknya yaitu pertama terapi gen dengan teknik ex vivo, yang kedua ada terapi gen dengan teknik in vivo. Terapi gen ex vivo adalah suatu terapi gen yang dilakukan di luar tubuh manusia. Bagaimana dilakukan di luar tubuh manusia? Dengan cara mengambil sel yang ada di dalam tubuh manusia, kemudian diekstrak di dalam laboratorium. Setelah dinyatakan baik dan mampu untuk menerapi suatu gen yang mutan, maka diinjeksi masuk lagi ke dalam tubuh manusia. Itu adalah terapi gen yang terjadi secara tidak langsung. Atau kalau di dalam bagian slide ke-6 itu ada di sebelah kiri, yang mana tanda panahnya itu terapinya itu dari atas kepala, kan, kepala dari bagian tersebut diambil selnya dan dimasukkan ke dalam lab, diinjeksi lagi untuk menginjeksi liver. Kemudian yang kedua ada terapi gen in vivo, yaitu suatu terapi gen yang terjadi secara langsung. Maksudnya secara langsung itu gimana? Yaitu dengan menambahkan suatu gen-gen ke dalam tubuh manusia melalui media virus. Jadi virus itu bersama gen-gen yang dibawanya masuk ke dalam tubuh manusia untuk menginfeksi suatu penyakit, dan penyakit itu akan diterapi dari gen tersebut gitu. Virusnya untuk menginfeksi, tetapi gennya itu untuk mengobatin si penyakit tersebut. Kemudian terapi gen biasanya ex vivo atau terapi gen ex vivo ini tidak dilakukan pada penyakit fibriostatis atau penyakit yang mengakibatkan gangguan kejiwaan atau mengakibatkan gangguan paru-paru. Karena sel-sel paru-paru itu tidak dapat diambil secara langsung dengan melalui pembelahan. Makanya jika orang yang terkena fibriostatis, mereka lebih menggunakan terapi gen in vivo. Ada juga beberapa penyakit lain yang belum saya ketahui. Yang pastinya penyakit dari gangguan kejiwaan itu
yang akan menjadi turun-temurun atau penyakit keturunan yang dibawakan seorang ibu untuk anak-anaknya. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.